Hadis ini diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama para sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansar di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Seseorang itu berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijrah Channel. Sebelum cerita di video ini lanjut, diharapkan kepada sahabat agar menyimak cerita di dalam video ini sampai selesai, agar nantinya tidak salah paham dalam penafsiran atau pemahaman cerita yang terkandung di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Dia adalah sesosok tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Assalamu lillah ya la'inin." Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis? Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang memaksamu?" Iblis berkata, "Seseorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu, dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara, loyal." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar
dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaan dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu padanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku, dan aku melepaskannya, tetapi ia tidak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut amalan yang dapat menyakiti iblis. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada iblis, apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seseorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku-kuku manusia. Dan berikut adalah manusia yang menjadi teman iblis. Nabi Muhammad SAW lalu bertanya lagi, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Setelah melakukan dialog tersebut dengan Nabi Muhammad SAW, pergilah iblis meninggalkan majelis pertemuan itu. Semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah Maha Pemilik ilmu dan pengetahuan. Wallahu alam bissawab. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memberi manfaat yang baik kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apabila sahabat menyukai channel ini, silakan sahabat klik like, share, subscribe, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar channel ini terus berkembang dan tetap menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Salah hilap mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.